Sekarang ke Pak Afifuddin, Bawaslu. Selama ini Bawaslu lakukan apa untuk agar politik berbiaya mahal ini minimal berkurang lah. Ya. Kalau biaya sekarang ini 10 M untuk caleg, kalau bisa ya 1 atau 2 lah. Jadi apa yang dilakukan? Karena juga ini udah kejadiannya, kita udah dengar berapa kali pemilu ini. Ya. Serangan Fajar ini. Tapi belum satu pun yang terbongkar oleh Bawaslu. Nah, ini untuk kebetulan KPK kali ini. Oke, terima kasih Bang Karni, Presiden YLC, para panelis dan hadirin sekalian, dan para pemirsa di seluruh tanah air yang saya hormati. Senang sekali bisa bergabung dalam diskusi kali ini. Pertama, menjawab pertanyaan Bang Karni ini, apakah ada praktek politik uang dalam masa kampanye, ini belum masa pemilihan nanti ya, kampanye atau katakanlah sampai hari ini yang sudah ditindak Bawaslu. Kami perlu menjelaskan bahwa sampai detik ini Bawaslu sudah menerima temuan dan laporan sebanyak 6.649. Ini minus yang alat peraga kampanye yang diturunkan. Kalau alat peraga kampanye yang menyalahi aturan itu sudah ratusan ribu Bang Karni. Tapi kalau jenis-jenis pelanggaran itu kan macam-macam, ada yang pelanggaran pidana, administrasi. Nah dari 6.649, 720-nya adalah laporan masyarakat Bang Fadli, kemudian 6.423-nya adalah temuan. Kalau temuan berarti itu ditemukan oleh jajaran kami yang tadi dijelaskan Bang Fadli, sekarang sampai TPS. Gitu. Kalau sifatnya laporan maka ini informasi di luar dari pengawas pemilu, orang melapor dan lain-lain. Nah dari 6.649 itu ada kasus pidana yang ditangani sebanyak 548. Dan untuk putusan pidana yang ingkrah 66 kasus. 9 diantaranya adalah kasus politik uang. Di Jakarta 3 putusan, di Kepulauan Riau 1 putusan, di Jawa Barat 1 putusan, di NTB 1 putusan, di Sulteng 1 putusan, di Sulut 1 putusan, dan Jateng 1 putusan. Dan tindak lanjut dari putusan ini kemudian setelah ingkrah yang bersangkutan dicoret dari daftar calon tetap sebagaimana aturan yang mengatur soal itu. Jadi kalau singkat kata sederhananya apa yang sudah dilakukan Bawaslu dari sisi penindakan, per detik ini ada 9 kasus politik uang. Tentu apa yang terjadi di OTT ini, pertama kami memberikan apresiasi karena tentu ini menjadi lonceng sekaligus pengingat kita terhadap praktek pemilu yang sebentar lagi mendekati masa tenang, mendekati masa hari H. Dan ini situasi yang biasanya paling rawan. Kami punya, karena begini, Bawaslu ini punya 3 kewenangan yang melekat dan bersama-sama. Kalau KPK kan pencegahan penindakan ya, Mas Febri ya, kalau di Bawaslu pencegahan, pengawasan tahapan tersebut dan penindakan. Nah ini satu kesatuan, tidak bisa kemudian dibelah-belah. Harapan kita kalau pencegahannya maksimal, praktek-praktek kejahatannya juga semakin minimal. Idealnya begitu. Makanya kita ajak semua pihak untuk melakukan pengawasan. Nah dari sisi ini menurut kami, pengingat kita atas apa yang sudah kita petakan setiap menuju tahapan pemilu. Kita punya yang namanya indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu ini memetakan daerah-daerah berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu masa lalu atau 5 tahun sebelumnya atau pemilu terakhir, sehingga potensi yang banyak terjadi misalnya kalau satu daerah banyak terjadi kasus DPT yang ganda, maka ketika tahapan pemutakhiran DPT ini menjadi kita perhatikan sangat serius. Kalau daerah banyak terjadi politik uang, maka ini akan kita antisipasi dengan semua gerakan yang kita lakukan untuk biar pemilu ke depan tidak terjadi. Itu yang beberapa sudah kita lakukan dari sisi pencegahan. Nah, apa yang dilakukan atau terjadi saat ini mengingatkan semua pihak, baik penyelenggara, peserta pemilu maupun masyarakat, bahwa politik uang saya kira ini penyakit laten.
dari proses politik yang namanya pemilu. Namanya penyakit bisa kambuhan. Nah, bagaimana kita semua sekarang bergandengan tangan, berkomitmen. Namanya potensi pelanggaran bisa jadi jauh di atas jumlah petugas yang mengawasi. Oleh karena itu, Bawaslu juga sangat terbuka menerima laporan dan masukan. Lepas tadi misalnya kritikan dalam proses 66 pidana yang sudah ingkrah itu dari 548. Kenapa kemudian tidak bisa semuanya dilanjutkan? Tentu seperti yang disampaikan Bang Febri tadi, bahwa kami dari sisi penegak hukum, hukum pemilu tentu dalam konteks ini, berdasarkan atas bukti dan faktor-faktor pendukung lainnya, termasuk mekanismenya. Apa itu mekanismenya? Kami ingin sampaikan, dalam setiap penanganan pidana pemilu, selain Bawaslu, ada polisi, ada jaksa. Saya ini Bang Karni pernah menemukan kasus yang kemudian disidik di polisi. Kemudian kasusnya berhenti di situ juga. Artinya apa? Mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang itu yang kita jalankan. Kurang lebihnya publik harus juga mengontrol. Kenapa? Karena kami pun akan dalam pantauan Dewan Etik. Ketika KPU, Bawaslu melakukan kerja-kerja yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, bisa diberhentikan. Beberapa kejadian di daerah sudah terjadi. Artinya semakin banyak mata mengawasi kinerja kami, semakin banyak pihak juga mengawasi proses tahapan pemilu ini dari sisi peserta pemilu, dari sisi pemilihnya akan semakin baik. Kami sudah beberapa kali juga datang ke KPK. Bahkan waktu itu kami secara informal ngomong dengan salah satu pimpinan KPK ketika rame-rame kasus mahar, kira-kira begini, akan susah mengungkap kasus ini kalau tidak punya kewenangan nyadap. Poinnya bukan kami minta kewenangan, tetapi tantangan-tantangan penegakan hukum dari sisi prosesnya itu banyak jalan terjal yang harus mau tidak mau secara aturan, secara undang-undang itu segera kita perkuat lagi. Tapi bahwa ada kasus-kasus politik uang, netralitas ASN, netralitas TNI Polri yang itu menjadi kewenangan kita, tidak semua hal yang kita awasi proses penindakannya itu ada di Bawaslu. Maksud saya begini, netralitas ASN. Nah, begitu ada orang tidak netral, ASN tidak netral, kami merekomendasikan ke KASN. Demikian juga dengan polisi dan Polri. Ini yang saya bilang, kewenangan pengawasan di Bawaslu belum tentu penindakannya 100% di kami. Makanya semuanya kami ikat dengan apa yang kita sebut kesepakatan, Memorandum of Understanding dan lain-lain. Termasuk dari sisi KPK saya kira, PPATK kita juga bekerja sama terutama pencegahan. Nah, kasus yang terjadi ini kan sebenarnya akhirnya memetakan potensi kira-kira kalau 400.000 amplop maka potensi pemilih yang akan diserang diberi uang 400.000 itu. Nah, semakin banyak katakanlah amplopnya, maka semakin banyak potensi orang dibayar untuk menggunakan hak pilih dan itu dilarang. Tapi sebagai penegak hukum kita akan melihat beberapa aturan yang membedakan. Ini menurut saya penting. Pertama, ada beberapa pengaturan yang berbeda dari sisi tentang memberi dan atau menjanjikan materi. Yang biasanya ini dikaitkan dengan politik uang. Pertama dari sisi waktu ketika pungut hitung suara hari H. Subjek hukumnya ini bisa setiap orang. Nah, ini hukumannya penjara maksimal 3 tahun, denda maksimal 36 juta. Penerimanya targetnya adalah pemilih, ini untuk pungut suara. Kedua, di hari pungut suara juga yang ini tujuannya untuk mempengaruhi pemilih, penjaranya sama 3 tahun dan maksimal 36 juta. Nah, ada yang sekarang terjadi ini adalah pemberian atau menjanjikan materi di masa kampanye. Ini subjek hukumnya berbeda, bukan setiap orang lagi Pak ketika di masa kampanye. Setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu. Makanya Bang Fadli tadi misalnya kasus yang disampaikan di Karawang,
kita datang, kita cek apakah yang bersangkutan menjadi bagian dari tim sukses secara formal yang dilaporkan ke daerah ataupun nasional. Begitu tidak, penindakan yang dilakukan itu di luar jalur penindakan hukum pemilunya, pidana pemilunya, tetapi penindakan di sisi Undang-Undang ITE yang itu domainnya 100% di polisi. Nah, ini penting untuk kita jelaskan bahwa subjek hukumnya berbeda-beda. Ketika di hari pungut hitung suara itu setiap orang, ketika di masa kampanye dan masa tenang hanya setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu. Hukumannya juga begitu pidananya. Di masa kampanye, setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye tersebut akan kena penjara maksimal 2 tahun dan denda 24 juta. Yang paling berat di masa tenang, bukan juga subjeknya setiap orang, tetapi hanya pelaksana dan peserta tadi, orang-orang yang sudah terdaftar sebagai tim kampanye dan lain-lain, penjaranya sampai 4 tahun, denda maksimal 48 juta. Nah, kembali ke kasus contoh-contoh yang kami sampaikan, kami juga berharap adanya penindakan yang sudah kita lakukan. Lepas dari jumlahnya masih 10% dari pidana yang sudah kita tangani, ini juga menjadi pencegahan, punya deterrent effect atas potensi kecurangan atau pelanggaran yang bisa jadi dilakukan oleh orang lain. Baik, yang terungkap oleh Bawaslu, seperti apa politik uang ini? Nah, yang kami ungkap ini kan ada 9 kasus. Ada yang menjanjikan umroh, ada yang memberikan uang dan lain-lain. Dan Uang itu kemudian dalam jumlah yang di luar dibolehkan. Ya, macam-macam. Tentunya kalau bentuknya kemudian yang diatur, misalnya memberikan bahan kampanye, itu kan diatur boleh. Konversinya berupa barang yang tidak melebihi 60.000 di aturan KPU-nya, tentu tidak kena. Tentu ini detailnya pasti di luar kasus itu. Kenapa? Karena dalam proses penanganannya, perdebatan soal keterpenuhan unsur, ini menjadi perdebatan yang biasanya sangat panjang, yang menentukan apakah kasus ini dilanjutkan atau tidak. Ya, bagaimanapun juga pasti kecil-kecil lah itu. Ya. Tapi kebayang nggak oleh Bawaslu ada 400 amplop yang isinya 400.000 amplop, Ya. isinya 8 miliar. Nah, inilah makanya apa yang terjadi dan dilakukan oleh KPK, pertama kita pasti apresiasi. Tetapi dari sisi intensi untuk melakukan atau menggunakan, memanfaatkan uang ini, korupsi, kejahatan satu sisi, bahan atau materi yang dikorupsi ini diberikan untuk peserta pemilu, itu menjadi domain kami tentu kalau sudah barangnya masuk ke pemilih, kan begitu. Tetapi ini jangan sampai melunturkan semangat pencegahan. Ini malah sebenarnya mengkonfirmasi apa yang Bang Kardi tadi di awal sampaikan, sering terdengar tidak atau jarang sekali dibuktikan. Nah, harapan kita tentu ini menjadi semacam pengingat dini bagi semua pihak, jangan sekali-kali melakukan kampanye dengan cara membeli suara untuk kepentingan keterpilihan. Gitu. Pemilu-pemilu lalu, ada nggak Bawaslu mensinyalir permainan ini terjadi? Artinya 400.000 amplop atau 400.000 orang disuap oleh seorang kontestan. Kalau dari sisi konteks pemilu sebelum 2019, artinya pemilu nasional, tentu saya tidak bisa berkomentar karena belum di Bawaslu. Tetapi saya mau kasih contoh. Kan data harusnya ada di institusi dong. Nah, saya mau kasih contoh begini, karena saya dulu menjadi pemantau pemilu, beberapa kejadian, ya kalau ditanya sedikit apa kecil urusannya lain, tetapi prakteknya ini sekaligus mengingatkan, kadang-kadang ketika pembagian C6, surat pemberitahuan atau undangan memilih, itu kadang-kadang nyampe ke bawah itu tidak langsung dari petugas KPU. Dan kadang-kadang di situ ada amplopnya, isinya bisa kartu nama, bisa ada uangnya. Dulu, saya kira ini bisa menjadi modus gitu loh. Inilah yang harus akhirnya kita petakan untuk kita cermati, terutama nanti di masa tenang. Biasanya undangan memilih itu dibagi saat itu. Nah, titik-titik di mana kita petakan kerawanan pemilu, ini kami ingin sampaikan bahwa di pilkada kemarin yang kami ingin lakukan dari sisi pencegahan, bagaimana memunculkan psikologi ketakutan orang memberi dan menerima uang. Dan biasanya situasi ini paling ramai terjadi saat menjelang pemilihan atau yang biasa disebut serangan fajar dan masa tenang.
yang kita lakukan menjelang 2018 Pilkada serentak kemarin 2017 ya, itu kita melakukan patroli pengawasan politik uang dan dampaknya luar biasa. Meskipun saya harus subjektif mengatakan dampaknya luar biasa, penting untuk memunculkan psikologi di publik bahwa jangan terima uangnya, jangan pilih orangnya. Tidak pas lagi kalau kemudian kita permisif untuk mengajarkan kepada masyarakat terima uangnya dulu. Karena menerima uang atas alahan keterpilihan seseorang itu sudah permisif terhadap tindakan koruptif. Dan ini yang menjadi semangat kita untuk nanti menjelang masa tenang juga melakukan hal yang sama. Dari sisi pencegahan, tentu dari sisi penindakan sangat tergantung dengan apa yang nanti kita temukan, dengan apa yang kita dapatkan dari masyarakat. Dua sisi ini saya kira dalam konteks Bawaslu kami sangat berkepentingan untuk minta kerjasama dengan banyak pihak. Kami juga melanjutkan koordinasi dengan teman-teman KPK, misalnya tadi sudah ngomong dengan Mas Febri, karena sejak dulu juga kita sudah berkoordinasi dan melakukan hal sinergi yang memang bisa kita lakukan. Jadi kira-kira orang Bawaslu ketika melihat di TV KPK umumkan begitu banyaknya kardus duit yang isinya amplop-amplop, kaget dong. Kaget dan hati-hati yang ini bisa meledak dalam proses pemilu ke depan. Bagus bisa teridentifikasi. Sama dengan saya juga dong, saya juga kaget.